Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdatullah. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya, yaitu Bella Cynthia, Dinda Julita Ultami, dan Afifa Agustin Putri Pertiwi. Dengan dosen pengampu Bapak Chandras Abadi, Magister Pendidikan Konseling, dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perbedaan individual yang terdiri dari kecerdasan dan kepribadian. Yuk, kita bahas. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Perkembangan bagi setiap anak sebagai individu mempunyai sifat yang unik. Setiap individu selalu berhubungan sosial dengan sesamanya. Di samping ia berhubungan dengan Sang Pencipta, itulah sebabnya ia hidup berkelompok, berkeluarga, dan bermasyarakat. Lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan individual. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perilaku mereka di rumah maupun di sekolah. Gejala yang dapat diamati adalah mereka menjadi lebih atau kurang dalam bidang tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagian lebih mampu dalam bidang olahraga dan keterampilan, sedangkan sebagian lagi lebih mampu dalam bidang kognitif atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kalian yang mana nih teman-teman? Lebih berminat ke olahraga dan keterampilan atau dalam bidang kognitif? Berikut ini adalah perbedaan individual. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Yang kedua, perbedaan dalam kecakapan bahasa. Yang ketiga, perbedaan dalam kecakapan motorik. Yang keempat, perbedaan dalam latar belakang. Yang kelima, perbedaan bakat. Dan yang terakhir adalah perbedaan dalam kesiapan belajar. Ciri-ciri perilaku individu dengan karakteristik cara belajar. 1. Karakteristik perilaku individu dengan cara belajar visual dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. A. Rapi dan teratur. B. Berbicara dengan cepat. C. Mampu membuat rencana jangka pendek dengan baik. D. Teliti dan rinci. E. Mementingkan penampilan. F. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. 2. Karakteristik perilaku individu dengan cara belajar auditorial dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. A. Sering berbicara sendiri ketika sedang bekerja. B. Mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik. C. Lebih senang mendengarkan atau dibacakan daripada membaca. D. Jika membaca, maka lebih senang membaca dengan suara keras. 3. Karakteristik perilaku individu dengan cara belajar kinestetik dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. A. Berbicara dengan perlahan. B. Menanggapi perhatian fisik. C. Menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka. D. Berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain. E. Banyak gerak fisik. Apa itu kecerdasan? B. Pengertian kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan itu berasal dari kata cerdas, yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran, serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun macam-macam kecerdasan menurut para ahli psikologi di dunia menyimpulkan terkait dengan pemetaan kecerdasan seseorang, yaitu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Dari ketiga kecerdasan ini, merupakan kecerdasan personal yang melekat pada pribadi seseorang. Penjelasan yang pertama yaitu kecerdasan intelektual atau intelligence quotient.
di mana kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses kognitif secara rasional dan menggunakan daya pikir tersebut dalam memahami situasi yang baru. Yang kedua, kecerdasan emosi. Emosi itu secara etimologi berasal dari kata I yang berarti energi dan motion yang berarti getaran. Dalam hal ini, emosi dapat diartikan sebagai sesuatu energi yang terus bergerak dan bergetar. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenal, mengelola perasaan diri sendiri dan orang lain, maupun memotivasi dirinya sehingga membawa kepada keberhasilan. Yang ketiga, kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, yaitu secara etimologis spiritual, spiritualitas, atau spiritualisme, berasal dari kata spirit. Kecerdasan spiritual adalah suatu kecerdasan manusia yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan dengan melibatkan Tuhan sehingga jalan hidupnya semakin bermakna. Apa itu kepribadian? Poin C. Pengertian kepribadian. Istilah kepribadian secara etimologis berasal dari kata pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan yang meliputi keseluruhan sifat-sifat dan watak yang dimilikinya. Kepribadian adalah tingkat sifat yang biasanya merupakan sifat tingkat tinggi yang memiliki pengaruh yang menentukan. Orang tua adalah pendidik pertama untuk anak-anak mereka, karena berasal dari mereka bahwa anak-anak menerima pendidikan terlebih dahulu. Karena itu, bentuk pendidikan pertama kali terjadi dalam kehidupan keluarga. Apa saja faktor pembentuk kepribadian? Kepribadian seseorang selalu berkembang sejalan dengan berbagai pengaruh yang diperoleh melalui proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Beberapa faktor membentuk kebiasaan, sikap, dan sifat yang khas. Faktor tersebut adalah 1. Faktor prenatal atau prakelahiran. Seorang anak berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Selama itu beberapa hal dapat mempengaruhi perkembangannya. 2. Faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Faktor biologis akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dari lingkungan. 3. Faktor geografis. Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian seseorang dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelainan. Faktor geografis erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik keadaan fisik, sosial maupun budaya. Sekian. Terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.